berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya. Semoga sinyalnya lancar. Jadi Ibu minta tolong kita berdoa bersama. Silakan siapa yang mau pimpin, Bintang boleh nak, pimpin doanya nak. Ya, silakan Bintang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar lagi matematika masih bersama Ibu Devi ya, seperti biasa. Hari ini kita masuk kepada melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Oke, hampir lupa Ibu mengabsen ya. Kalau yang di Zoom ini sudah Ibu catat ya. Ita tadi sepertinya kehilangan sinyal, tapi kalian tetap harus ketik hadir di WhatsApp ya anak-anak ya, biar kalian itu Ibu anggap hadir. Jadi yang lain juga walaupun tidak belajar lewat Zoom, mereka Ibu kirimkan materinya lewat WhatsApp, tetap harus mengetik hadir di WhatsApp. Jadi Ibu tetap absen ya. Ibu share screen dulu ya, biar kalian lebih jelas lihatnya ya. Boleh lihat dari slide ini juga boleh ya. Nah itu penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, tidak lupa selalu Ibu ingatkan kepada kalian ya anak-anak ya. Apa yang selalu Ibu ingatkan setiap minggunya? Ya, mematuhi protokol kesehatan seperti yang ada di slide ini. Lihat katanya ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Artinya ada 3M. Selalu itu harus kalian patuhi ketika kalian bepergian atau keluar dari rumah ya, supaya kita selalu terhindar dari virus dan juga kita selalu sehat. Oke ya. Oke, baiklah, lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambarnya. Boleh lihat di layar, boleh juga lihat di tempat Ibu. Lihat. Kelihatan kalau dari slide ya? Kelihatan tidak nih yang di slide? Nah, coba kalian perhatikan. Di situ katanya ada siswa sedang mengerjakan tugas dan ini gurunya ya. Gurunya juga sedang sepertinya itu memberi tugas atau membimbing siswanya. Apa yang mereka lakukan? Pakai apa mereka itu? Ibunya di sekolah, siswanya di rumah. Pakai apa mereka itu? Kelihatan tidak gambarnya? Bukan HP itu ya? Coba pakai apa itu? Ada yang tahu? Itu HP nak, yang handy talkie, yang kalau sering dipakai oleh tentara-tentara itu. Nah, dia pakai handy talkie. Nah, ini adalah salah satu sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mereka tidak ada sinyal sama sekali untuk belajar. Lihatlah, jadi sinyal tidak ada. Kemudian mereka harus tetap belajar tatap muka tidak bisa, ya, belajar tatap muka tidak bisa mereka. Mengapa? Karena tidak zona merah tempatnya. Jadi mereka terpaksa belajar lewat pakai handy talkie ini. Jadi gurunya membimbing, siswanya mengerjakan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Apa yang bisa kita ambil? Kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur di tempat kita masih ada sinyal, ya. Masih ada sinyal, bisa belajar. Kalian masih bisa lihat muka Ibu yang cantik ini, ya. Nah, kalian masih bisa lihat muka Ibu walaupun belajar daring, karena di tempat kita alhamdulillah masih ada sinyal, walaupun teman-teman kalian yang lain yang masih terbatas oleh kuota ataupun gadgetnya, ya. Nah, kalau mereka masih tetap mau belajar, masih tetap semangat. Kenapa kalian tidak semangat juga? Jadi kalian juga harus
Ya, semangat belajar di rumah? Masih semangat? Coba, siapa ini yang suaranya ini? Yang ada suara motornya dimatikan dulu. Di rumah siapa ini yang ada suara motor? Oke, masih semangat Bintang? Julianto masih semangat? Masih ya? Oke, yang lain juga masih semangat kan? Oke, baiklah. Nah, baiklah. Lanjut ya. Nah, sekarang ini ada apersepsi. Atau kita ingat pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang pengertian kalimat terbuka dan variabel? Nih, ada yang masih ingat pengertian kalimat terbuka dan variabel? Siapa? Ya, yang mau silakan. Jawab, hidupkan mic-nya. Belum diketahui nilai kebenarannya. Ulangi coba Evita. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Evita. Coba yang lain. Yang lain? Ini kalau sudah benar kalimat terbuka sudah dijawab Evita. Sekarang yang variabel, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab tidak? Coba, ada yang masih ingat tidak? Lupa ya? Ya, variabel itu kan kemarin ya, kalau misalnya disebut dengan simbol pengganti atau lambang pengganti ya dari suatu nilai atau dari suatu kalimat terbuka, itu variabel. Kalau kemarin pada pembelajaran kemarin kan kita misalkan variabel itu dengan huruf-huruf kecil A, X ya, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tuh katanya kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Betul kata Evita tadi. Nah, sekarang yang variabel. Variabel adalah lambang pada kalimat terbuka yang dapat diganti dengan sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Ya, jadi variabel itu lambang dari kalimat terbuka yang bisa kita ganti. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana bentuk umumnya? Bagaimana bentuk umum dari PLSP? Coba. Siapa yang ingat bentuk umum PLSP? Pita boleh, Pita lagi, gak apa-apa. Ya, oke, pinter ya. Pita ini yang lain mana ini ya? Oke, bener ya Pita ya. Jadi lihat katanya bentuk umum dari PLSP itu AX ditambah B sama dengan C. Oke, terima kasih ya Pita. Nah, sekarang kalian lihat ya. Apa ini gambar yang ada di sini? Gambar apa itu? Gambar apa Bintang? Apa Bintang? Nah, ada orang jualan, ada yang beli. Ya, ada yang jualan, ada yang beli. Si bapak-bapak mau beli buku, ya, buku untuk anaknya sekolah. Itu gambar ini kan? Nah, jadi gambar ini menunjukkan suatu manfaat dari persamaan linier satu variabel. Kalau kalian belajar persamaan linier satu variabel, kalian bisa menghitung, ya. Kalau kalian beli satu bal buku ini sekian, kalian bisa menentukan berapa harga satu buku ini. Ya, itu adalah manfaat dari persamaan linier satu variabel ya. Oke. Sekarang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi secara singkat tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian diharapkan ya mampu menentukan
nilai dari variabel pada persamaan linier satu variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Jadi ya kalian bisa menentukan nilai variabel, jadi ya mencari penyelesaian variabelnya, kemudian kalian juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Ya, itu yang diharapkan ya. Sekarang pembelajaran kita hari ini itu masih seperti yang minggu-minggu lalu. Jadi kita zoom ya, melihat permasalahan yang ada di Zoom ya dengan pengantar sedikit. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Jadi di LKPD itulah kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu sajikan dan diharapkan nanti kalian bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini ya. Itu semua bisa kalian dapat dari LKPD. Nah, nanti diskusinya bisa lewat grup WhatsApp atau nanti Ibu bimbing pakai video call. Jadi kalau ada kesulitan bisa sambil langsung ngomong sama Ibu ya, biar lebih jelas. Nah, itu adalah skenario pembelajaran kita hari ini. Kemudian, untuk penilaiannya juga nanti ada penilaian diskusi, juga nanti ada penilaian ketika pretest maupun uji tes evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pretest atau mengetes pengetahuan awal kalian. Silakan kalian jawab 2 soal ini sekarang ya. Kalian jawab 2 soal ini sekarang, kemudian hasilnya foto, kemudian langsung kirim ke Ibu ya. Oke, tunggu ya. Nah, ini 2 soalnya, silakan kalian kerjakan. Jadi nanti foto kirimkan hasilnya ke Ibu ya. Lanjut ya. Nah, sekarang katanya coba kita selesaikan masalah ini. Mana masalahnya? Nih, lihat. Perhatikan masalah yang dihadapi oleh Andi, Budi, dan Citra berikut. Di sebuah taman yang indah, Andi dan Citra sedang main jungkat-jungkit. Ya, namun karena berat Andi 60 kg dan berat Citra 25 gram. Nah, itu masalahnya. Apa yang terjadi? Apa masalahnya ini? Ya. Apa yang terjadi kalau mereka main jungkat-jungkit tapi posisinya seperti ini? Mana yang Andi? Ini yang Andi ya, berarti ya. Ini yang Andi, kemudian ini yang Citra. Andi 60 kg, Citra 25 kg. Nah, apa yang terjadi kalau mereka main jungkat-jungkitnya seperti ini? Apa yang terjadi? Tidak seimbang, Bu. Ya benar, Evita ya, pintar. Tidak seimbang lah, ya kan? Karena lebih berat siapa namanya ini Andi daripada Citra ya, jadi tidak seimbang. Nah, kemudian datanglah Budi katanya. Ikut main jungkat-jungkit. Nah, Budi itu duduknya di belakang Citra. Pertanyaannya, berapakah berat Budi sehingga kondisi jungkat-jungkit seimbang? Tuliskan model matematikanya. Jadi masalah ini adalah aplikasi dari persamaan linier satu variabel ya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, apa katanya? Berapakah berat Budi sehingga kondisi jungkat-jungkit seimbang? Nah, bagaimana? Apa yang bisa kalian yang pertama bisa kalian perhatikan atau yang bisa kalian ambil kesimpulan dari permasalahan ini? Coba. Bintang boleh? Ada gambar kan harus seimbang ya. Iya. Dibuat gambar dulu. Oke, pintar ya. Jadi dia ini nanti bentuknya persamaan seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Persamaan itu artinya kedua ruas itu sama persis ya, nah, ditandai dengan tanda sama dengan. Jadi benar kata Bintang. Jadi harus sama dengan, nanti berat berat Andi sama dengan berat siapa ini? Coba siapa yang mau nulis persamaannya atau model matematikanya? Coba.
Berat Budi sama dengan, coba bintang boleh. Berat Andi sama dengan. Berat Citra ditambah Budi. Oke, benar ya, berat Citra ditambah berat Budi. Jadi itu persamaan yang akan kita peroleh. Nah, yang akan kita cari, apa pertanyaannya di sini nih? Apa yang akan kita cari nih, yang ibu garis bawah ini apa? Apa yang kita cari? Apa nak? Berat? Apa? Berat budi, oke ya. Jadi yang kita cari itu nanti akan berat budi. Nah, berat budi itu harus kalian misalkan dulu ke dalam huruf menjadi sebuah variabel. Jadi variabelnya itu adalah berat budi. Nah, masalah ini akan muncul di LKPD kalian. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD kalian ya. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang membimbing kalian untuk lebih paham bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Itu ada di LKPD. Tidak apa-apa salah, jangan takut salah, namanya juga belajar ya. Jadi tidak boleh takut salah. Kalian ya boleh mencari dari berbagai sumber, dari internet ya, boleh dari buku ya, boleh juga dari YouTube ya. Jadi boleh dari manapun ya anak-anak ya. Oke, ibu tampilkan ya LKPD-nya. Kemarin kan kalian sudah ibu bentuk kelompok, jadi tetap diskusinya per kelompok yang seperti minggu-minggu lalu yang sudah kita bentuk selama ini ya. Silakan ibu tampilkan saja ya LKPD-nya ya. Ini tadi sudah ibu kirim di WhatsApp kalian, tapi kalau mau lebih jelas tidak apa-apa. Oke, baiklah. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, lihat di sini ada petunjuk pengisian lembar kerja peserta didik. Di sini ada ini petunjuknya. Jadi kalian perhatikan, kalian siapkan alat-alat yang diperlukan, apa saja kira-kira yang diperlukan ya, buku, pena ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa print LKPD-nya tidak apa-apa, seperti minggu-minggu lalu kalian cukup baca, kemudian kalian tulis jawabannya saja di buku kalian, kemudian foto ya. Pahamilah langkah-langkah dalam lembar kerja ini. Jadi per langkah itu kalian perhatikan, harus kalian pahami betul-betul. Kalau kalian pahami betul-betul cara mengerjakannya, kenapa? Siapa itu yang berbicara? Julianto, ibu tolong minta matikan mic-nya nak. Oke, terima kasih ya. Jadi perhatikan dulu ibu, nanti ibu kalian berikan kesempatan untuk berbicara. Nah, jadi pahami langkah-langkah dalam lembar kerja ini. Dalam lembar kerja ini, nanti kalau kalian pahami per langkah-langkahnya, kalian akan mendapat kesimpulan bagaimana cara menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Dan bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kalau kalian pahami langkah-langkah ini, kalian akan bisa sendiri ya, tanpa ibu jelaskan. Kalian lihat langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian lakukan diskusi dalam kelompokmu. Jadi seperti biasa, nah, lewat grup, menurut Evita seperti ini, coba yang lain bagaimana ya, seperti kita belajar minggu-minggu lalu ya. Nah, kemudian kalian presentasikan hasil kerja kalian. Itu yang harus kalian kerjakan ya. Oke. Nah, ini sekilas ibu lihatkan soalnya, kan kalian sudah kirim ya tadi ya. Nah, ini permasalahan satu yang tadi kita selesaikan. Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan satu ini, kalian harus menyelesaikan dulu permasalahan dua ya. Jadi di sini kalian dibimbing, ini ada contohnya ya. Jadi kalian kerjakan seperti contoh ini ya. Coba kalian pahami, nanti kalian kerjakan di LKPD kalian. Setelah itu kalian baru menyelesaikan permasalahan satu yang di atas tadi ya. Di sini tempat nulisnya, di sini tempat menulis model matematikanya, di sini tempat menulis penyelesaian masalahnya. Oke ya, silakan sekarang kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ibu tunggu ya, nanti ibu cek juga sambil nanti kita video call kalau ada yang bingung ya. Oke, kalau kelompok lain nanti misalnya tidak sempat ibu video call, boleh chat pribadi kalau ada yang bingung ya. Oke, terima kasih, silakan kerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba sekarang. Baik, Ya. Coba sekarang bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Evita, ya coba nak. Nanya apa nak? Satu itu dimodelkan dulu ya, Bu. Yang mana? Yang permasalahan 1. Yang LKPD. Bentar, Ibu buka. Oh, ya, dimodelkan dulu ya. Jadi, Evita cari model matematikanya, kemudian baru dicari penyelesaiannya ya. Kira-kira X-nya diganti berapa biar persamaannya bernilai benar ya. Oke? Ngerti? Ibu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tina, boleh? Benar nggak, Bu? Permasalahan 2, nomor 2, itu jawabannya X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita cek ya. Nomor 2. Oke, 3X dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 2. Dicari nilai X-nya menggunakan penjumlahan dan pengurangan kedua ruas. Oke, Vina dapatnya X sama dengan 2. Bagaimana yang lain? Evita dapat juga seperti itu. Apa bagaimana? Apa belum mencari yang itu? Vina jalannya dipakai menjumlahkan dan mengurangkan ya. Sepertinya benar nak. Benar. Benar jawabannya Vina ya. Oke, lanjut ya. Boleh diskusi lagi, lanjut lewat WA, juga bisa lewat chat saja ya. Lanjut ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Kak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Salah satu saja yang Ibu minta ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi tadi kan sudah mengirim semua di grup, tapi sekarang kita presentasikan dulu supaya lebih jelas. Nih, coba Bintang sekarang, kelompoknya Bintang. Coba bacakan itu jawaban dari kelompok Bintang tadi. Ini sudah dikirim Bintang ke grup ke WA itu. Coba bacakan Bintang. Itu artinya bernilai benar ya. Oke, lanjut. Berapa nilai A supaya bersamaan nilai A? Selesai. A sama 8 sama dengan A tambah 3. 8 sama 3, 2 tambah 3. 8 dengan berapa? 3. Oke, lanjut. Berapa nilai X supaya bersamaan nilai A? X sama dengan 29. X dikurang 9 sama dengan 20. 29 dikurang 9 sama dengan 20. 20 sama dengan 20. Oke, lanjut. Berapa nilai Y supaya bersamaan bernilai A? B sama dengan 15. 13 dengan B dikurang 4. 13 sama dengan 17 dikurang 4. Sama dengan 13 sama dengan 13. Oke, terima kasih ya Bintang. Lanjut lagi ya untuk yang selanjutnya. Ibu buka lagi jawaban Bintang selanjutnya. Nah, coba silakan. Ini tadi yang Bintang tulis. Untuk jawaban dari permasalahan 1 tadi, ini jawaban Bintang. Coba presentasikan. Halo? Bintang?
Nah, Bintang sepertinya hilang sinyal. Nah, coba sekarang Kelvin, kalian bacakan, bantu Bintang bacakan hasil kerja kelompok kalian untuk permasalahan yang satu. Coba bacakan saja langsung. 60. Ya. Dapat dari mana ya? X sama dengan 85. Ini kelompoknya Kelvin. Ya, boleh ya. Ini adalah jawaban dari kelompoknya Kelvin dan teman-temannya tadi ya, yang sudah dibacakan oleh Bintang ya. Nah, sekarang kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda dari kelompoknya Kelvin dan teman-teman. Ada yang punya jawaban berbeda? Ya, bagaimana Evita? Yang mana yang beda? Yang ini ya yang beda ya? Ya, permasalahan 2. Ya, ini permasalahan 1 nak, ya. Oke, coba. Yang ini yang beda. Bagaimana kalau jawaban Evita? Bacakan saja coba bagaimana kalau kelompoknya Evita. 60 sama dengan ditambah X diganti dengan 40. 60 sama dengan 20 tambah 40. 60 sama dengan 60, jadi X sama dengan 60. X sama dengan 60. Itu jawaban Evita, itu jawaban kelompoknya Evita ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Kelompok lain masih ada yang berbeda lagi? Nah, kelompoknya Evita masih dapat 60, kelompoknya Kelvin masih dapat 85. Oke ya, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah menyajikan presentasinya, menyajikan hasil kerja kelompoknya. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengecek kebenarannya ya, sudah sangat baik sebenarnya ya. Anak-anak ibu itu sudah pinter-pinter ya. Jadi untuk permasalahan yang dibacakan Bintang yang pertama tadi, untuk permasalahan 2 itu sudah benar ya. Ibu lihat juga di grup kelompok itu yang permasalahan 1 rata-rata sudah benar, permasalahan 2 rata-rata sudah benar. Tetapi banyak salah, masih banyak salah pada menyelesaikan permasalahan ini. Jadi masih salah dalam model matematikanya. Padahal tadi di awal itu sudah Ibu jelaskan, Ibu beri pengantar. Ya apa-apa ya, namanya belajar. Kalau belajar itu pasti masih ada salahnya ya. Tidak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita karena sudah berani presentasi. Tepuk tangan. Oke. Kelvin, tepuk tangan dulu Kelvin. Ngantuk apa? Oke. Coba ya. Kita lihat. Oke, jadi setelah tadi presentasi masih banyak salah ya kelompok-kelompok itu dalam menyelesaikan permasalahan 2 ini ya. Sudah ada yang benar, tetapi masih ada beberapa kelompok yang salah. Jadi biar lebih jelas Ibu jelaskan lagi ya permasalahan ini. Jadi di sini tadi seperti yang sudah disampaikan temannya, ini harus seimbang. Kalau harus seimbang berarti harus dibuat persamaan agar seimbang. Nah, dicari berapa berat Budi agar seimbang. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan katanya. Masalah di samping kita buat dulu dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi sebelum kita buat dulu yang diketahui biar mudah. Ya, jadi jangan langsung jawab seperti yang tadi salah satu temannya. Jadi dibuat dulu. Berat Ali berapa tadi? Bukan berat Ali ini nak ya, berat Andi. Berat Andi itu 60 kg ya. Kemudian berat Citra 25 kg. Nah, berat Budi itu kita misalkan dengan X ya. Boleh kalau misalnya Evita mau pakai Y, mau pakai Z boleh ya, tidak apa-apa ya. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita misalkan baru kita buat agar seimbang, maka kita buat seperti ini. Berat Ali itu sama dengan berat Citra dan berat Budi, ya kan? Nah, karena berat Citra tadi 25, kita masukkan 25 di sini.
Kemudian berat Andi itu 60, kita masukkan di sini ya, kita gantikan. Kemudian berat Budi itu kita ganti dengan X. Nah, inilah model matematika yang benar. Ya, itulah model matematika yang benar. Kalau model matematikanya sudah dapat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, mudah. Nah, cara menyelesaikannya seperti yang di LKPD kalian tadi, bisa dengan cara substitusi, bisa juga dengan persamaan setara. Nah, kalau pakai substitusi nih, katanya ya, tadi kan sudah kalian coba ya, 60 sama dengan 25 ditambah X. Kita cari bilangan pengganti X agar persamaan bernilai benar. Tadi yang dibacakan Bintang ya, agar persamaan bernilai benar. Kita ganti berapa di sini? Kita ganti dengan 35. Iya, kita ganti dengan 35. Kalau 25 ditambah 35, hasilnya berapa? Betul tidak hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 25 ditambah 35? Iya, 60. Betul hasilnya Kelvin ya. Apa Bintang tadi? Betul hasilnya 60 ya. Jadi karena di ruas kanan dan ruas kiri 60 dengan 20, maka bernilai benar. Jadilah X-nya itu didapat 35. Itu dengan substitusi. Nah, sekarang dengan persamaan setara. Pakai substitusi itu mudah kalau misalnya persamaannya sederhana. Tapi kalau persamaannya lebih sulit, itu kalian bisa menggunakan persamaan setara. Jadi bisa dengan menjumlahkan dan mengurangkan kedua ruas, bisa juga mengalihkan dan membagikan kedua ruas ya. Nah, lihat katanya, untuk mencari berat Budi, kita harus mencari nilai variabel X pada persamaan. Jadi kita cari nilai variabel. Nah, sekarang ini Bu balik posisinya biar lebih mudah ya. 25 ditambah X sama dengan 60. Nah, kita cari. Kita lihat, kita akan X ini akan kita buat sendiri. Jadi, kita kurangkan dengan 25. Harus ruas kiri dan ruas kanan. Dua-duanya harus dikurang, tidak boleh salah satu. Karena dengan mengurangkan atau menjumlahkan kedua ruas, itu tidak akan merubah nilainya ya. Nah, kita kurangkan. Ruas kanan kita kurangkan dengan 25, ruas kiri kita kurangkan 25. Didapat berapa? Sisanya tinggal didapat. Yang pertama itu X ya. Kemudian 60 dikurang 25 itu 35. Dapat. X-nya langsung dapat, yaitu 35. Nah, X tadi apa? X ini tadi, coba Evita, X ini tadi apa? Berat siapa yang kita cari tadi? Siapa, Kelvin? Berat Budi ya. Oke, benar. Jadi berat Budi ya. Jadi X itu berat Budi. Kesimpulan yang didapat, jadi berat Budi itu adalah 35 kg. Oke. Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum ke kesimpulan, Ibu mau lihat dulu siapa yang mau bertanya atau ada yang belum jelas? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Vina, silakan. Tanyalah Vina. Bagaimana nak? Dikurang 25. Oh iya, oke ya. Jadi kan Vina lihat di sini. Di sini kan X ditambah 25 sama dengan 60. Jadi kita akan menghilangkan 25 ini agar X-nya itu bisa kita cari, ya. Untuk menghilangkan 25 kita cari lawan dari positif 25. Berarti negatif kan dikurang kan? Berarti dikurang 25. Jadi 25 dikurang 25 nanti habis, ya kan? Begitu. Jadi X-nya tinggal 60 dikurang 5 tinggal 35 begitu. Oke ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Tidak ada lagi? Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Sudah selesai presentasi, sudah selesai juga Ibu mengonfirmasi dan juga mengecek jawaban-jawaban kalian ya. Sudah juga tadi kita mencari jawaban-jawaban yang mungkin berbeda ya. Tadi sudah kita cari solusinya bersama-sama. Nah, sekarang kesimpulan ya. Tibalah kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Evita? Oke, silakan. Evita, simpulkan nak. Dalam menyelesaikan persamaan
sudah berani menyimpulkan? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, jadi sebenarnya kesimpulan yang tadi Evita sudah bacakan itu sudah ada di LKPD kalian ya. Yang tadi kalian kerjakan ya di bawah sekali itu sudah kalian tulis bersama kelompoknya tadi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, Ibu tegaskan lagi. Nah, jadi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel itu bisa menggunakan cara substitusi, bisa juga menggunakan persamaan setara. Persamaan setara itu adalah persamaan yang kedua ruasnya memiliki penyelesaian yang sama. Jadi persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama itu persamaan setara. Nah, bisa dengan persamaan setara ini tadi bisa dengan menjumlahkan dan mengurangkan seperti kata Evita tadi, nambah dan kurang boleh, bisa menjumlahkan dan mengurangkan, tapi bisa juga seperti yang soal nomor 2 tadi, mengalihkan atau membagikan ya kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual di sini artinya permasalahan sehari-hari. Itu kalian bisa membuat dulu model matematikanya. Kemudian setelah itu baru mencari nilai dari variabel nilai dari variabel yang akan kita selesaikan tadi ya. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Ya, baiklah. Sudah? Pak, Ibu mau tanya. Senang tidak belajar hari ini? Nah, kemana ini tinggal 2? Oke, sudah. Tidak apa-apa, mungkin teman-temannya gangguan sinyal. Sekarang coba Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini, Evita? Senang tidak, Nak? Yes. Apa yang Evita dapat hari ini? Belajar tentang? Apa yang Evita dapat hari ini? Persamaan linear satu variabel. Oke, kalau Vina senang belajar hari ini? Ya, oke, baiklah. Kalian akan Ibu berikan kuis atau sekedar evaluasi, tapi Ibu kirim nanti soalnya di grup WhatsApp saja ya, karena biar teman-temannya yang lain juga bisa mengerjakan, karena ternyata teman-temannya banyak gangguan sinyal, ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang pembelajaran kita minggu depan itu adalah tentang ketidaksamaan. Tadi 3 minggu ini kita sudah 2 minggu ini kita sudah belajar tentang persamaan. Nah, minggu depan kita belajar tentang ketidaksamaan linear satu variabel, ya. Oke, itulah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalian harus tetap semangat seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa belajar karena pandemi, tidak ada sinyal ya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa belajar ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, pakai sabun. Oke, terima kasih. Terus sebelum belajar kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.